dalam di STMT selaku dosen pembimbing. Saya Raisyatul Alia dan teman saya Nabila Afifah dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul memori. Apa itu memori dalam komputer? Pertama, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan memori. Memori adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU saat menjalankan program. Secara umum, memori dibagi menjadi dua. Memori pertama seperti register, change, dan RAM. Jenis ini digunakan untuk penyimpanan sementara selama komputer aktif. Memori sekunder seperti hard disk dan SSD. Jenis ini digunakan untuk penyimpanan jangka panjang seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Jadi, tanpa memori, komputer tidak bisa menyimpan data atau menjalankan program secara efisien. Hierarki memori. Mengapa ada hierarki memori? Selanjutnya, kenapa komputer memiliki hierarki memori? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya. Semakin dekat posisi memori dengan CPU, maka semakin cepat aksesnya, namun juga semakin mahal dan kapasitasnya kecil. Urutannya dimulai dari register, change, RAM, storage seperti HDD atau SSD. Sebagai contoh, data yang sering digunakan disimpan di register dan change agar CPU bisa mengaksesnya dengan sangat cepat. Sedangkan data yang jarang digunakan disimpan di RAM atau hard disk. Dengan cara ini, sistem komputer bisa bekerja cepat tanpa mengorbankan efisiensi dan biaya. Yang selanjutnya ada register atau memori paling cepat. Register adalah memori terkecil dan tercepat dalam sistem komputer yang berada langsung di dalam CPU. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diproses. Contohnya adalah seperti program counter untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya. Yang kedua ada akumulator untuk penyimpanan hasil sementara dari operasi aritmetika, dan yang terakhir ada instruction register yang menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Kecepatan register sangat tinggi, bisa diakses dalam waktu nanodetik. Bisa dibilang register ini adalah meja kerja utama CPU atau tempat paling penting diletakkan agar bisa diproses dengan sangat amat cepat. Yang kelima ada change atau penghubung antar CPU dan RAM. Change memory berfungsi sebagai penyimpan sementara untuk data yang sering digunakan oleh CPU. Dengan adanya change, CPU tidak perlu terus-menerus mengambil data dari RAM yang lebih lambat. Change dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama ada L1 change atau yang paling cepat berada di dalam CPU. L2 dan L3 change ukurannya lebih besar tapi lebih lambat, biasanya di luar inti CPU. Kalau diibaratkan, change itu seperti rak kecil di samping meja kerja, tempat dokumen penting yang sering dipakai. Tanpa change, komputer akan bekerja lebih lambat walaupun prosesornya cepat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nabila Afifah. Selanjutnya RAM atau memori utama sistem. RAM atau Random Access Memory adalah memori utama komputer yang menyimpan data sementara selama komputer menyala. Disebut random access karena CPU dapat membaca atau menulis data di lokasi manapun dengan kecepatan yang hampir sama. Namun RAM bersifat volatil, artinya data di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Ada dua jenis utama RAM. Yang pertama SRAM atau static RAM yang lebih cepat dan biasa digunakan sebagai cache. Yang kedua DRAM atau dynamic RAM yang lebih lambat tapi memiliki kapasitas lebih besar dan digunakan sebagai memori utama. RAM berperan penting dalam menentukan kinerja komputer. Semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan bersamaan tanpa membuat sistem lemot. Selanjutnya, memori sekunder atau penyimpanan jangka panjang. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data secara permanen, bahkan ketika komputer dimatikan. Ada dua jenis utama memori sekunder. Yang pertama HDD atau hard disk drive, memiliki kapasitas besar dan harga lebih terjangkau, namun kecepatannya lebih rendah karena masih menggunakan komponen mekanik berupa piringan dan kepala pembaca.
Yang kedua SSD atau Solid State Drive tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga lebih cepat, efisien, dan tahan lama meskipun harganya lebih mahal dibanding HDD. Fungsi utama memori sekunder adalah untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, serta data pengguna. Kalau diibaratkan, memori sekunder ini seperti lemari arsip besar, tempat semua data penting disimpan dalam jangka panjang agar tidak hilang. Selanjutnya, perbedaan SRAM dan DRAM. Baik SRAM maupun DRAM sama-sama digunakan untuk menyimpan data sementara. Namun keduanya memiliki perbedaan karakteristik yang cukup signifikan. Yang pertama SRAM atau static RAM lebih cepat karena tidak perlu di-refresh secara terus-menerus. Menggunakan transistor untuk menyimpan data sehingga kinerjanya stabil. Namun biaya produksinya lebih mahal dan kapasitasnya kecil. Biasanya digunakan sebagai cache memory. Selanjutnya DRAM atau Dynamic RAM lebih lambat karena data harus di-refresh secara berkala, menggunakan kapasitor untuk menyimpan bit data sehingga bisa memiliki kapasitas besar dengan biaya yang lebih murah. DRAM digunakan sebagai memori utama atau main memory. Jadi kesimpulannya SRAM unggul dalam kecepatan, sedangkan DRAM unggul dalam kapasitas dan efisiensi biaya. Keduanya saling melengkapi untuk mendukung performa komputer yang optimal. Selanjutnya, konsep pengelamatan memori atau memory addressing. Dalam komputer, setiap lokasi memori memiliki alamat unik agar CPU dapat membaca dan menulis data dengan tepat. Alamat inilah yang digunakan CPU untuk mengetahui di mana data disimpan dan bagaimana cara mengaksesnya. Ada beberapa jenis metode pengelamatan memori, yaitu yang pertama, direct addressing adalah alamat data ditulis langsung dalam instruksi. Yang kedua, indirect addressing adalah instruksi berisi alamat yang menunjuk ke alamat lain. Yang ketiga, indices addressing adalah alamat data dihitung dengan menambahkan nilai indeks tertentu pada alamat dasar. Sistem pengelamatan ini penting agar CPU dapat mengakses data dengan efisien dan akurat. Tanpa pengelamatan memori, proses pencarian data akan lambat dan tidak teratur, ibarat mencari buku di perpustakaan tanpa nomor perak. Yang terakhir, inti dari sistem memori komputer. Sebagai penutup, inti dari sistem memori komputer adalah bagaimana berbagai jenis memori bekerja secara hierarkis dan saling melengkapi untuk mendukung kinerja CPU. Beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, hierarki memori, menjaga keseimbangan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya. Yang kedua, SRAM dan DRAM memiliki peran berbeda dalam meningkatkan performa komputer. Yang ketiga, memory addressing memungkinkan CPU mengakses data secara cepat dan tepat. Teknologi memori juga terus berkembang seperti SSD berteknologi NVMe yang sangat cepat. Bahkan kini sedang dikembangkan konsep memori kuantum untuk masa depan. Dengan memahami sistem memori, kita jadi tahu bagaimana komputer dapat bekerja dengan cepat, efisien dan stabil. Demikian presentasi dari kami tentang memori dalam sistem komputer. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai bagaimana memori bekerja di dalam sistem komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.